Saya rasa kalau untuk Piala AFF ya Sadil Ramdhani bisa lah. Bolehlah dikasih kesempatan saudara-saudara. Boleh dikasih kesempatan main di tim nasional Indonesia. Karena ini anak ini baru saja bikin gol yang keren saudara-saudara. Bikin gol keren bersama dengan Sabah FC waktu pertandingan melawan Pineng di Liga Super Malaysia. Nah, ini golnya keren saudara-saudara, luar biasa. Dan anak ini juga membantu Sabah FC untuk sementara berada di posisi 3 klasemen Liga Super Malaysia di bawah Johor Darul Taksim dan Selangor FC. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita pergunjingkan, kita bahas, kita ulas, kita cakap, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa provokasi, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, ini tampaknya saya sudah terlalu lama nggak bicara tentang pemain Indonesia di Liga Super Malaysia ya. Udah lama, udah cukup lama saudara. Ya karena memang ada banyak faktor lah saudara-saudara. Dan sekarang saya mau bicara lagi tentang pemain Indonesia yang ada di Liga Super Malaysia ya. Dan kebetulan ini pemain ini baru saja mencetak gol yang menurut saya keren saudara-saudara. Sadil Ramdhani mencetak sebuah gol keren ketika Sabah FC mengalahkan Pineng. Mengalahkan Pineng 4-0 saudara-saudara dalam sebuah pertandingan lanjutan Liga Super Malaysia di minggu ke-13 kalau nggak salah, di game week ke-13 atau ke-12 lah, di matchday ke-13 sudah. Itu sebuah gol yang cukup keren, sebuah gol parabolik dari luar kotak penalti yang melengkung, yang tiba-tiba menghujam ke gawangnya Pineng FC. Gol yang membawa Sabah FC mencatatkan kemenangan skor 4-0 saudara-saudara. Dan penampilan Sadil di pertandingan itu juga cukup bagus. Sebelumnya dia juga tampil cukup bagus di beberapa pertandingan Sabah FC di musim 2024-2025. Dan berkat performa Sadil, ya ini bukan Sadil semata saudara-saudara, karena sepak bola kan itu 11 orang, kemudian masih ada pemain cadangan, masih ada pelatih. Tetapi setidaknya berkat bantuan, kira-kira seperti itulah, berkat bantuan Sadil Ramdhani ini Sabah FC berada di posisi yang bagus di klasmen sementara Liga Super Malaysia sampai ke minggu ke-13, match week match day. Game week ke-13 itu Sabah itu ada di posisi ketiga saudara-saudara. Di posisi ketiga klasemen sementara di bawah Johor Darul Taksim, di bawah Selangor. Nah, kalau untuk ngejar Johor Darul Taksim ya saya rasa berat lah saudara-saudara lah. Susah, sulit. Hal yang mustahil. Hampir tidak mungkin lah kita mengejar klub-klub lain di Liga Super Malaysia itu mengejar Johor Darul Taksim, itu hampir mustahil, hampir tidak mungkin. Ya yang paling masuk akal ya mengejar di posisi kedua atau posisi ketiga. Dan sekarang ini Sabah FC berkat performa Sadil yang cukup bagus itu ada di posisi ketiga. Walaupun sudah 4 kali kalah, kemudian 6 kali menang, 2 kali seri. Tetapi nggak apa-apa, dia hanya punya 20 poin, tertinggal 6 poin dari Selangor di posisi kedua. Dan ini kompetisi masih panjang, masih segala hal, segala kemungkinan masih bisa terjadi kalau Sadil Ramdhani dan teman-temannya bermain jauh lebih konsisten, jauh lebih Spartan, jauh lebih bagus lagi di pekan-pekan ini saudara-saudara. Sejauh ini Sadil Ramdhani sudah bermain pada 7 pertandingan di Liga
Super Malaysia 2024-2025. Dan dia baru mencetak 1 gol. 1 gol yang kemarin waktu melawan Penang itu, saudara-saudara. Dan kalau di total itu dia sudah bikin 2 gol. 2 gol dari 9 pertandingan. 1 gol lagi dia hasilkan di, kalau nggak salah, Piala Malaysia. Piala Malaysia atau piala apa ya, pokoknya di cup competitionnya di Malaysia itu dia sempat bikin 1 gol. Jadi total 2 gol dari 9 pertandingan di kompetisi Malaysia musim ini. 7 diantaranya di Liga Super Malaysia. Jadi ini catatan yang cukup bagus. Dan bagi Sadil ini sudah menjadi musim ke berapa berarti ya? Musim keempat. Musim keempat dia bersama Sabah FC, dan tentu saja sebagai pemain yang sudah lama, sudah cukup senior di situ. Dan timnya ini kan tidak banyak berubah sebenarnya. Timnya tidak banyak berubah. Ong Kim Se juga masih melatih di situ. Kemudian pemain-pemain dia, rekan-rekan dia juga masih sama, tidak ada perbedaan. Pemain kaptennya masih Pak Taesong, kemudian Daniel Ting juga masih ada di situ, kemudian Telmo Kasten Heira juga masih ada di situ, kemudian macam Khairul Fahmi Cekmat itu juga masih menjadi kiper di situ. Dan ya ini memang sebenarnya ini keuntungan untuk Sabah, saudara-saudara, walaupun sebenarnya musim lalu mereka sempat bermain di Piala AFC dan ya hasilnya lumayan. Walaupun musim ini mereka tidak bisa tampil di Liga Champion Asia 2 karena kemarin musim lalu finish di klasemen yang di bawahnya Selangor FC. Nah, Selangor FC yang musim ini tampil di Liga Champion Asia 2. Tetapi setidaknya performa Sabah cukup bagus, dan mungkin saja mereka pasti, dan saya yakin Sabah Sadil Ramdhani ini musim ini bertekad memasang target untuk lolos ke kompetisi Asia Liga Champion Asia 2 musim depan. Nah, dan mungkin saja mereka bisa menjadi, karena yang paling masuk akal ini ya di kompetisi seperti Malaysia ini, Liga Super Malaysia kah, atau liga di Prancis sana atau di Jerman sana, itu yang paling masuk akal itu ya hanya mencari posisi kedua, runner up, atau peringkat ketiga atau posisi ketiga. Karena posisi pertama ini di Liga Super Malaysia itu ya hampir pasti, dan ya bukan tidak mungkin, ya sudah pastilah, bukan hampir pasti lagi, itu kemungkinan besar 99,99,99,99% akan menjadi milik Johor Darul Taksim. Nah, jadi ya kalau dia bisa peringkat kedua, runner up, itu sudah merupakan prestasi yang bagus bagi Sabah FC di akhir musim Liga Super 2024-2025 ini, saudara-saudara. Performa di Liga Super Malaysia musim ini, saudara-saudara, saya rasa ini menurut saya Sadil Ramdhani bolehlah, pantaslah, layaklah dipanggil kembali ke tim nasional Indonesia. Tetapi tidak untuk kualifikasi Piala Dunia di bulan November nanti melawan Jepang, melawan Arab Saudi, tidak di situ. Kalau untuk level itu saya rasa ya performa Sadil masih jauh lah, tetapi Sadil itu cocok, bisalah, bolehlah dipanggil untuk tim Indonesia yang akan di Piala AFF nanti, saudara-saudara. Kalau nggak salah mulai Desember itu akan ada Piala AFF. Akan ada Piala AFF 2024. Apa namanya sekarang? ASEAN Cup atau apalah, saudara-saudara. Itu mulai tanggal 10 Desember. Indonesia akan melawan Myanmar. Kemudian tanggal 13 Desember akan melawan Laos. Kemudian tanggal 16 Desember melawan Vietnam. Dan tanggal 22 Desember melawan Filipina. Nanti setelah itu kalau Indonesia menjadi juara atau runner up di grup, itu akan lolos ke semifinal yang menggunakan format seperti biasa, home and away. Kemudian final akan menggunakan format home and away. Jadi untuk turnamen ini, Piala AFF ini tidak digelar dalam kalender FIFA. Tidak diselenggarakan dalam kalender FIFA, bukan agenda FIFA, dan bukan ajang FIFA pula. Ini hanya ajang AFF lah, selevel kelurahan atau selevel kecamatan. Kira-kira. Dan dengan konsekuensi seperti itu, otomatis pemain-pemain keturunan Indonesia, pemain-pemain abroad Indonesia yang main di Eropa sana, yang main di Eredivisie, yang main di Serie A, yang main di FC Copenhagen, itu sudah pasti, yang main di Belgia Pro League, itu sudah pasti tidak akan bisa bermain. Jadi tidak mungkin pemain seperti Sandy Walsh, Eliano Reinders, Jay Itzes,
Kevin Dix, Mads Hilger, Ragnar Uratmangun, Tom Hai kemudian akan main di sini. Tidak mungkin, sehingga Indonesia butuh tim B, tim kedua untuk tampil di Piala AFF 2024 ini, saudara-saudara. Solusinya adalah memanggil pemain-pemain dari Liga Indonesia dan pemain-pemain abroad yang main di kompetisi Asia. Kompetisi di liga-liga Asia, liga-liga negara tetangga kita lah. Liga Thailand kan ada Asnawi di situ. Kemungkinan juga Liga Thailand, nggak tahu kalau dia liganya libur, ya otomatis dia bisa dipanggil. Liga Malaysia nggak tahu apakah libur atau tidak. Kalau liganya libur ya bisa diminta bergabung. Kemudian Liga Indonesia sudah pasti tidak akan libur, tetapi pemainnya kemungkinan akan diminta untuk, setiap klub diminta untuk melepaskan pemain ke tim nasional di Piala AFF. Saya nggak tahu, mungkin satu klub 2 pemain atau 3 pemain atau bagaimana, tetapi itu keputusannya seperti itu. Kemudian pemain seperti yang nggak pernah bisa bermain di klub ya, seperti siapa itu, Pratama, itu juga mungkin saja bisa dipanggil ke tim nasional. Selebihnya ya termasuk si Sadil Ramdhani ini, saudara-saudara. Sadil Ramdhani mungkin bisa dipanggil bersama pemain-pemain seperti Maklok yang lama juga nggak dipanggil, bisalah dipanggil ke sini. Kemudian Adam Alis juga lama nggak dipanggil, bisa dipanggil. Kemudian si Rahmat Irianto itu juga bisa dipanggil. Kemudian si Yakob Yance Sayuri kalau dalam kondisi bugar ya bisa dipanggil. Kemudian seperti misalnya Dimas Derajat juga dipanggil lagi bisa, atau tidak juga tidak apa-apa karena dia sudah main di kualifikasi Piala Dunia. Si Dendi Sulistiawan kalau dia masih main bagus, tapi kan Bayangkara ada di Liga 2 ya, tapi nggak tahu apakah dia masih di Bayangkara apa tidak. Kemudian Ramadan Sananta, Hoki Caraka juga bisa. Kemudian seperti Edo Febriansyah, Jordi Amat pun bisa karena dia main di Malaysia. Nah itu nanti tergantung, saya nggak tahu apakah Liga Malaysia, Liga Thailand itu akan libur apa tidak. Nah, kalau mereka libur, di liga itu libur ya, pemain dari seperti Asnawi, Jordi Amat bisa dipanggil, termasuk Sadil. Tapi kalau tidak seperti Liga Indonesia ya butuh lobby lah. Tapi kalau kayak Pratama saya rasa masih bisa lah, masih bisa dipanggil, dibawa pulang untuk main di Piala AFF karena dia di sana di Suwon juga nggak pernah main gitu loh. Jadi ngapain juga di sana kalau nggak pernah main, kalau dipanggil ke tim nasional nggak bisa kan ya susah ya, lebih baik dipanggil ke tim. Jadi itu saya rasa bisa menjadi solusi untuk mengatasi tidak mungkinnya ketidakhadiran pemain-pemain abroad. AFF itu saudara-saudara, bagaimanapun tetap kita harus ya tetap penting juga, penting nggak penting lah, kira-kira seperti itulah, penting nggak penting tapi nggak usah ngoyo, itu saja, nggak usah, tetap penting sudah. Semua turnamen, semua pertandingan di level internasional yang membawa nama bendera membawa nama Indonesia itu tetap penting dimenangkan, walaupun perlakuannya tidak terlalu istimewa, biasa-biasa saja, begitu loh maksud saya. Tetap penting, semua pertandingan itu penting, namanya sepak bola itu penting, tetapi ya perlakuannya itu ya biasa-biasa. Ya levelnya itu ya ada level, kalau pedas, paling pedas itu 10 ya, ini levelnya 8 atau 7, kayak begitu aja. Jadi nggak usah terlalu serius sekali, tetapi tetap harus penting, dianggap penting, sehingga Indonesia perlu terlibat di sini, perlu bermain di sini sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu nggak pernah juara Piala AFF. Nggak pernah, saudara-saudara. Walaupun sekarang ikut kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga, itu kan banyak orang yang nggak tahu ya apakah sombong ataukah over confident, over pride atau apapun, sehingga meremehkan turnamen-turnamen lain seperti Piala AFF ini, meremehkan negara-negara tetangganya yang itu menurut saya tidak terlalu bagus lah. Nggak usah seperti itu karena di atas langit itu masih ada langit. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap saja Piala AFF ini penting, walaupun kita nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu ngotot, nggak usah semua kekuatan terbaik pemain-pemain abroad dipanggil, itu nggak perlu karena ya nggak mungkin juga. Tetap saja pemain-pemain dari Liga Indonesia menjadi tulang punggung. Kalau bisa juga pemain-pemain dari U23 yang sebentar lagi diproyeksikan ke apa ya, SEA Games atau apa ya, atau Asian Games atau pokoknya. Ya itulah, pokoknya kombinasi antara pemain-pemain Liga 1 kemudian pemain-pemain muda dipanggil untuk tampil di Piala AFF, itu akan jauh lebih bagus. Melihat peta persaingan ya saya rasa Indonesia akan bisa lah lolos dari fase grup lah. Fase grup itu mudah lah. Paling kan nanti lawan yang terberat juga Vietnam.
Vietnam paling lawan yang paling berat tetap Vietnam lah, saudara-saudara. Vietnam dan Filipina itu tetap akan menjadi lawan yang lumayan berat, yang tetapi saya rasa ini akan bisa diatasi. Vietnam itu nanti kita akan main di Hanoi. Main di Hanoi tanggal 16 Desember. Sementara lawan Filipina itu 22 Desember itu main, nggak tahu apakah di Jakarta atau di Surabaya atau di mana, tetapi yang jelas itu Indonesia menjadi tuan rumah. Kemudian nanti waktu melawan Myanmar kita akan tandang ke Yangon kah, ke Naypyidaw kah, ke Mandalay kah, saya nggak tahu, tetapi kita akan tandang. Sementara melawan Laos itu kita akan home. Jadi formatnya kan seperti itu, 2 home 2 away, 4 pertandingan. Jadi satu grup berisi 5 tim, tetapi kita bertanding 4 kali, home and away 2 kali home 2 kali away. Kemudian nanti kalau kita bisa jadi juara lawan runner up grup sebelah, kalau runner up di grup ini lawan runner up. Jadi peluang Indonesia untuk setidaknya untuk tampil di final melawan Thailand. Finalnya melawan Thailand, Indonesia melawan Thailand itu final ideal, dan saya rasa kalau Indonesia bertemu Thailand di final ya kita bisa menang lah seharusnya ya. Semoga tahun ini Indonesia bisa mendapatkan piala AFF yang sudah sangat lama diimpikan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali, lebar sekali, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita ungkap, semua sudah kita bacotin, kita cakap, kita gibahin, kita analisis, kita ulas, kita cangkeman semuanya saudara-saudara tentang performa Sadil Ramdhani bersama dengan Sabah FC, Sabah Football Club di Liga Super Malaysia 2024-2025. Sadil Ramdhani ini sudah lama tidak dipanggil ke tim nasional Indonesia. Walaupun dia tidak lama tidak dipanggil ke tim nasional Indonesia, tetapi dia performa dia di level klub juga lumayan, saudara-saudara, lumayan lah. Bersama Sabah FC dia baru saja mencetak gol, bikin gol yang menurut saya cukup keren, saudara-saudara. Gol parabolik dari luar kotak penalti dalam, keren lah, itu layak masuk ke Puskas Award, saudara-saudara. Gol yang sangat bagus yang membantu Sabah FC mengalahkan Penang. Mengalahkan Penang FC, saudara-saudara, 4-0 di Penang, di kandangnya Penang. Itu mana ya? Pokoknya di sanalah. Itu dia menang 4-0. Dan dengan kemenangan itu Sabah sekarang bersaing ketat dengan Johor Darul Taksim dan Selangor. Walaupun untuk ngejar Johor Darul Taksim itu ya susah, saudara-saudara, mustahil, yang mustahil. Tetapi setidaknya performa Sadil Ramdhani ini membantu Sabah menempati peringkat ketiga di klasemen sementara Liga Super Malaysia di bawah JDT, di bawah Selangor FC. Dia hanya berselisih 6 poin dari Selangor FC di posisi kedua. Sementara dengan Johor Darul Taksim ya memang terlalu perkasa. Terlalu gapnya, jaraknya itu terlalu besar. Dan dengan penampilan apa yang ditunjukkan Sadil di Liga Super Malaysia musim ini, dengan gol yang dia cetak yang cukup keren, karena dia juga beberapa kali menyumbang assist yang bagus, kemudian performanya menurut saya lumayan, ini menurut saya layak, pantas, dan bolehlah kita panggil kembali Sadil Ramdhani ke tim nasional untuk pertandingan di Piala AFF, saudara-saudara. Piala AFF, Sadil ini terakhir kali dipanggil ke tim nasional Indonesia itu kalau nggak salah waktu kualifikasi, udah lama dia, saudara-saudara. Waktu sebelum Piala Asia kalau nggak salah, apa Piala Asia ya? Pokoknya itu. Waktu itu dia masuk dalam tim sementara untuk Piala Asia, tetapi dia kemudian nggak masuk skuad kalau nggak seingat saya ya, saudara-saudara. Dan ya tampaknya dengan performa ini ya kalau cuma Sadil ya bisalah Sadil, kemudian pemain seperti Rahmat Irianto, kemudian seperti siapa itu namanya, Kambuaya Maklok, itu bolehlah dipanggil untuk Piala AFF. Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan lah, bolehlah, Dimas Derajat. Pemain-pemain seperti itu bolehlah dipanggil untuk ke Piala AFF bersama dengan pemain-pemain abroad seperti misalnya Marcelino yang nggak pernah main di Oxford, kemudian Arhan yang nggak pernah main di Suwon. Nah kayak begitu bolehlah, atau
Asnawi mungkin kalau Liga Thailand libur bisa dipanggil. Ya, itulah kira-kira komposisi yang menurut saya layak digunakan untuk Piala AFF. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Jangan nyampah. Jangan nyampah. Dan ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!